Aku tidak pernah menyangka keputusan untuk pulang lebih awal dari perjalanan dinas akan membuat hidupku berubah selamanya. Hari itu seharusnya aku langsung pulang ke rumah. Tapi entah kenapa, kakiku justru membawa mobil menuju kantor suamiku, Arga. Aku ingin memberinya kejutan. Sudah hampir 2 minggu kami tidak punya waktu berdua karena kesibukan masing-masing. Aku masuk diam-diam melalui pintu belakang kantor. Suasana sudah sangat sepi. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Namun ketika aku melewati lorong menuju ruangan Arga, langkahku tiba-tiba terhenti. Dari balik pintu terdengar suara seorang wanita. Aku mendekat. Lalu terdengar suara napas yang berat dan terburu-buru. Jantungku seperti diremas. Aku berdiri di depan pintu sambil menahan air mata. "Siapa yang ada di dalam?" bisikku. Tidak ada jawaban. Aku mendengar suara Arga. "Jangan sampai Sinta tahu." Namaku. Aku langsung menutup mulut agar tidak berteriak. Apa yang sedang mereka sembunyikan? Tanganku sudah berada di gagang pintu ketika suara wanita itu kembali terdengar. Kalau dia sampai tahu, semuanya akan hancur. Aku membuka pintu. Namun apa yang kulihat di dalam ruangan itu justru jauh lebih mengejutkan daripada perselingkuhan. Karena wanita yang berada di sana bukan perempuan asing. Aku mengenalnya. Bahkan selama ini aku selalu menganggapnya sebagai orang yang bisa dipercaya. Dan yang lebih menyakitkan, ternyata Arga bukan sedang berselingkuh dengannya. Mereka sedang menyembunyikan sesuatu yang berhubungan langsung dengan diriku. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Dan satu pertanyaan untuk kalian. Kalau kalian mendengar suara wanita dari ruangan suami seperti yang dialami Sinta, apakah kalian akan langsung membuka pintunya atau memilih pergi dan mencari bukti terlebih dahulu? Suara wanita dari ruangan suamiku. Namaku Sinta, usiaku 37 tahun. Selama 9 tahun menikah dengan Arga, aku selalu berusaha menjadi istri yang sabar. Sesibuk apapun suamiku, aku selalu mencoba memahami. Hari itu aku pulang lebih awal dari perjalanan dinas. Aku sengaja tidak memberitahu Arga karena ingin memberinya kejutan. Aku bahkan sudah membayangkan kami makan malam bersama setelah sekian lama jarang punya waktu berdua. Tapi ketika sampai di kantor Arga, suasananya justru terasa aneh. Sebagian besar karyawan sudah pulang. Aku berjalan menuju ruangannya. Baru beberapa langkah, aku mendengar suara seorang wanita. Kalau Sinta sampai tahu, semuanya akan berantakan. Langkahku langsung berhenti. "Sinta. Itu namaku." Aku mendekati pintu yang sedikit terbuka. Lalu terdengar suara Arga. "Makanya jangan sampai dia tahu." Dadaku terasa sesak. Siapa wanita itu? Kenapa suamiku berbicara tentang aku dengan nada seperti itu? Aku menempelkan telinga ke pintu. Wanita itu berkata pelan, "Arga, sampai kapan kamu mau berbohong kepada istrimu?" Aku menahan napas. Arga menjawab, "Setidaknya sampai masalah ini selesai." Air mataku mulai menggenang. Selama 9 tahun aku percaya kepada laki-laki ini. Aku pernah membelanya ketika ibunya mengatakan aku terlalu boros. Aku pernah menutupi kesalahannya di depan keluarga. Bahkan ketika Arga pulang larut malam berkali-kali, aku selalu memilih percaya daripada mencurigainya. Tapi sore itu, semua keyakinanku mulai runtuh. Aku meraih gagang pintu. Tanganku gemetar. Aku membuka pintu. Di dalam ruangan, seorang wanita berdiri di dekat meja Arga. Wulan. Aku mengenalnya. Dia salah satu karyawan Arga. Matanya terlihat merah seperti habis menangis. Di tangannya ada sebuah amplop coklat. Arga langsung pucat melihatku. "Sinta?" Aku menatap mereka bergantian. "Apa yang kalian lakukan?" Wulan menunduk. Arga melangkah mendekat. "Dengar dulu penjelasanku." Aku menggeleng. "Selama ini aku selalu mendengarkan penjelasanmu." Air mataku jatuh. Tapi kali ini aku ingin tahu kebenarannya. Aku menunjuk amplop di tangan Wulan. "Apa isi amplop itu?" Wulan semakin erat menggenggamnya. Arga langsung berkata, "Jangan buka." Aku menatapnya. "Kenapa?" "Karena kamu belum siap." Aku tertawa getir.
Belum siap untuk apa? Arga terdiam. Aku mengambil satu langkah mendekat. Apakah kalian berselingkuh? Wulan langsung menangis. Tidak, Mbak. Aku terdiam. Kalau bukan perselingkuhan, lalu apa? Wulan menatap Arga, seolah meminta izin. Namun Arga hanya diam. Saat itulah pintu kembali terbuka. Damar, adik Arga, muncul. Begitu melihatku, wajahnya langsung berubah. Mbak Sinta? Aku menatapnya. Kamu juga tahu? Damar tidak menjawab. Aku semakin curiga. Berarti selama ini kalian bertiga menyembunyikan sesuatu dariku. Damar menunduk. Aku menatap amplop itu lagi. Berikan kepadaku. Wulan tidak bergerak. Aku mengulurkan tangan. Wulan, berikan. Akhirnya Wulan menyerahkan amplop itu. Aku membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen lama. Aku membaca halaman pertama. Tanganku langsung gemetar. Karena di bagian atas dokumen itu tertulis namaku. Sinta Pramesti. Aku menatap Arga. Ini apa? Arga menutup mata. Aku membaca baris berikutnya. Perjanjian pengalihan hak kepemilikan. Aku membeku. Mas. Arga menangis. Aku bisa menjelaskan. Aku menatapnya dengan hati yang hancur. Kenapa ada tanda tanganku di sini? Arga tidak menjawab. Lalu aku melihat tanggal dokumen tersebut. Dokumen itu dibuat 2 bulan sebelum aku menikah dengan Arga. Aku langsung merasa seluruh tubuhku dingin. Kalau dokumen ini benar, berarti ada sesuatu tentang diriku yang sudah diketahui keluarga Arga bahkan sebelum aku menjadi istrinya. Dan yang paling membuatku takut, tanda tangan di dokumen itu memang terlihat seperti tanda tanganku. Tanda tanganku ada di dokumen yang tidak pernah kutandatangani. Aku terus menatap dokumen itu. Nama lengkapku tercetak jelas. Sinta Pramesti. Di bawahnya ada tanda tangan yang sekilas terlihat sangat mirip dengan tanda tanganku. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak pernah menandatangani dokumen itu. Mas, suaraku bergetar. Ini apa? Arga hanya diam. Aku menatapnya lebih tajam. Jawab aku. Aku tidak tahu semuanya, Sin. Aku langsung tertawa pahit. Tidak tahu semuanya? Dokumen ini dibuat sebelum kita menikah. Dan namaku ada di sini. Arga mengusap wajah. Aku cuma diminta menandatangani bagian tertentu. Siapa yang meminta? Arga tidak menjawab. Aku menoleh kepada Wulan. Kamu tahu? Wulan menangis. Aku tahu sedikit. Sedikit. Aku menunjuk dokumen itu. Ini menyangkut hidupku, Wulan. Wulan menunduk. Aku menemukan dokumen ini di arsip lama perusahaan. Lalu kenapa kamu membawanya kepada Arga? Karena ada sesuatu yang tidak beres. Aku terdiam. Apa? Wulan menunjuk halaman kedua. Lihat bagian bawah. Aku membacanya. Ada kalimat yang membuat dadaku terasa sesak. Seluruh hak kepemilikan akan berpindah apabila pihak pertama meninggalkan pernikahan atau dinyatakan tidak mampu mengelola aset. Aku mengangkat wajah. Ini seperti perjanjian untuk mengambil hartaku. Arga langsung berkata, bukan begitu. Lalu apa? Dengarkan aku dulu. Tidak. Aku menahan tangis. Selama ini aku kira aku menikah karena dicintai. Aku menatap Arga. Sekarang aku malah menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa pernikahan kita mungkin sejak awal sudah berkaitan dengan harta. Arga langsung mendekat. Aku menikahimu bukan karena harta. Kalau begitu siapa yang membuat dokumen ini? Arga terdiam. Damar yang sejak tadi berdiri di dekat pintu tiba-tiba berkata, Bu Ratna. Aku langsung menoleh. Ibu mertuaku? Damar mengangguk pelan. Aku merasakan tubuhku dingin. Kenapa? Karena sebelum menikah, ibu memang pernah membicarakan soal aset keluarga. Aku menatap Arga. Mas tahu? Arga menunduk. Iya. Air mataku jatuh. Berarti selama ini Mas memang tahu. Aku tahu ada pembicaraan soal aset, tapi aku tidak tahu tanda tanganmu dipalsukan. Aku terdiam. Tanda tanganku dipalsukan? Wulan mengangguk. Menurutku begitu. Aku melihat dokumen itu lagi. Bagaimana kamu bisa yakin? Karena aku menemukan dokumen pembanding. Wulan membuka tasnya dan mengeluarkan selembar kertas. Ini tanda tangan asli Mbak Sinta dari dokumen perusahaan setelah menikah.
Aku membandingkannya. Sekilas memang mirip. Tapi ada perbedaan kecil pada huruf terakhir. Aku mulai gemetar. Berarti seseorang memalsukan tanda tanganku sebelum aku menikah. Wulan mengangguk. Dan orang yang melakukannya kemungkinan besar punya akses ke data pribadi Mbak. Aku langsung teringat satu hal. Beberapa bulan sebelum menikah, aku pernah menyerahkan fotokopi KTP, kartu keluarga, dan beberapa dokumen pribadi kepada keluarga Arga untuk urusan administrasi pernikahan. Aku menatap Arga. Mas? Iya? Siapa yang pertama kali meminta dokumen pribadiku sebelum pernikahan? Arga diam cukup lama. Kemudian menjawab. Ibu. Aku menutup mulut. Tiba-tiba ponsel Arga berdering. Nama ibu muncul di layar. Arga tidak mengangkatnya. Beberapa detik kemudian sebuah pesan masuk. Dia membacanya. Wajahnya langsung berubah. Ada apa? Tanyaku. Arga tidak menjawab. Aku mengambil ponselnya. Pesan dari Bu Ratna hanya satu kalimat. Kalau Sinta sudah menemukan dokumen itu, jangan biarkan dia pulang sebelum kamu mengambil kembali semuanya. Aku membeku. Aku menatap Arga. Mengambil kembali apa, Mas? Arga tidak mampu menjawab. Namun dari wajahnya, aku tahu, dokumen itu ternyata baru permulaan. Mertuaku menunggu di rumah, dan aku baru tahu apa yang mereka inginkan. Aku masih memegang ponsel Arga. Pesan dari Bu Ratna terus terbayang di kepalaku. Jangan biarkan dia pulang sebelum kamu mengambil kembali semuanya. Semuanya? Apa maksudnya? Aku menatap Arga. Mas, apa yang sebenarnya harus dikembalikan? Arga menghela napas panjang. Aku belum bisa menjelaskannya di sini. Aku langsung tersenyum pahit. Di sini tidak bisa. Di rumah tidak bisa. Lalu kapan aku boleh tahu? Arga menunduk. Wulan kemudian berkata pelan. Mbak Sinta, sebaiknya kita pergi dari sini. Aku menatapnya. Kenapa? Karena kalau Bu Ratna tahu dokumen itu ada di tangan Mbak, dia akan datang. Aku belum sempat menjawab ketika ponsel Wulan berbunyi. Dia melihat layar. Wajahnya langsung pucat. Ada apa? Tanyaku. Wulan menunjukkan pesan itu. Bawa Sinta pulang sekarang. Jangan sampai dia bertemu orang lain. Aku mengerutkan kening. Siapa yang mengirim? Wulan tidak menjawab. Aku melihat nama pengirimnya. Damar. Aku langsung menatap adik iparku. Damar, kenapa kamu mengirim pesan seperti ini? Damar terlihat gugup. Aku cuma ingin menjaga keadaan. Menjaga keadaan atau menjaga rahasia? Damar terdiam. Aku mengambil tas. Aku mau pulang. Arga langsung mencegah. Sinta, jangan sekarang. Kenapa? Ibu sudah menunggu. Aku tertawa kecil. Bagus. Aku juga ingin bertemu ibu. Kami akhirnya pulang. Sepanjang perjalanan, Arga lebih banyak diam. Aku juga tidak banyak bicara. Tapi di dalam hati, ada satu pertanyaan yang terus berputar. Apa yang sebenarnya ingin mereka ambil dariku? Begitu sampai rumah, aku langsung melihat Bu Ratna duduk di ruang tamu. Dia tidak terlihat terkejut melihatku. Seolah-olah sudah menungguku sejak tadi. Kamu akhirnya pulang. Aku meletakkan tas. Iya, Bu. Mana dokumennya? Aku terdiam. Dokumen apa? Bu Ratna menatapku tajam. Jangan pura-pura tidak tahu. Arga langsung berkata, Bu, jangan seperti ini. Diam, Arga. Aku menatap ibu mertuaku. Dokumen itu milik saya. Bu Ratna tertawa sinis. Milikmu? Iya. Kamu yakin? Aku mengangguk. Bu Ratna berdiri. Kalau begitu, kamu juga harus tahu bahwa tanpa dokumen lain, kamu tidak punya hak apapun. Aku mulai curiga. Dokumen lain? Bu Ratna berjalan menuju lemari. Dia mengambil sebuah map tebal. Ini bukti bahwa sebelum menikah dengan Arga, kamu sudah menyetujui semuanya. Aku mengambil map itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat. Aku membaca satu persatu. Lalu aku menemukan sesuatu yang membuatku membeku. Ada fotokopi surat warisan dari ayahku. Namaku tercantum sebagai penerima. Tapi di bawahnya terdapat catatan. Hak tersebut dapat dibatalkan apabila Sinta terbukti menyembunyikan aset keluarga sebelum menikah. Aku menatap Bu Ratna. Apa maksudnya? Bu Ratna tersenyum. Artinya, kalau kamu terbukti menyembunyikan sesuatu,
Semua warisan itu bisa jatuh kepada pihak lain. Aku menggeleng. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun. Benarkah? Aku terdiam. Bu Ratna mendekat. Kamu pikir kami tidak tahu? Aku menatap Arga. Dia terlihat sangat gelisah. Bu Ratna kemudian berkata, selama ini kamu selalu mengaku tidak punya harta sebelum menikah. Aku mengangguk. Memang tidak punya. Bu Ratna tersenyum. Lalu bagaimana kamu menjelaskan rekening atas namamu yang menerima uang sebesar 2 miliar rupiah 3 bulan sebelum pernikahan? Aku membeku. 2 miliar? Aku tidak pernah menerima uang sebanyak itu. Itu bukan rekeningku. Bu Ratna mengeluarkan bukti transfer. Nama penerima memang namaku. Nomor rekeningnya juga terlihat. Namun aku yakin bukan rekening yang pernah kumiliki. Aku menatap Arga. Mas? Arga tidak menjawab. Aku mulai memahami sesuatu. Seseorang bukan hanya memalsukan tanda tanganku. Seseorang juga membuat rekening atas namaku. Dan uang 2 miliar itu bisa menjadi bukti bahwa akulah yang selama ini dianggap menyembunyikan harta. Aku menggenggam dokumen itu. Siapa yang membuat rekening ini? Bu Ratna tersenyum. Cari tahu sendiri. Aku menatapnya. Namun sebelum aku menjawab, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara seorang pria terdengar pelan. Bu Sinta, jangan percaya keluarga suami Anda. Aku terdiam. Siapa Anda? Orang yang tahu siapa yang membuka rekening atas nama Anda. Aku menahan napas. Siapa? Dia menjawab. Orang itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan Anda. Sambungan terputus. Aku perlahan menatap Arga. Lalu Bu Ratna. Kemudian Damar. Dan saat itu aku sadar. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa kupercaya. Aku menemukan rekening rahasia atas namaku. Aku masih berdiri di ruang tamu sambil menggenggam bukti transfer itu. 2 miliar rupiah. Jumlah yang bahkan tidak pernah ada dalam pikiranku. Aku menatap Bu Ratna. Bu, saya bersumpah tidak pernah menerima uang ini. Bu Ratna tersenyum sinis. Semua orang yang ketahuan pasti mengatakan begitu. Aku menahan air mata. Saya tidak pernah punya rekening ini. Damar yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata, kalau begitu, kita cek ke bank. Aku menoleh. Benar. Aku mengambil ponsel. Aku akan mencari tahu siapa yang membuka rekening itu. Bu Ratna langsung berubah wajah. Tidak perlu. Aku terdiam. Kenapa tidak perlu? Karena urusan keluarga tidak harus dibawa ke bank. Aku tertawa kecil. Kalau ibu yakin saya bersalah, seharusnya ibu tidak takut saya memeriksa rekening itu. Bu Ratna tidak menjawab. Aku menatap Arga. Mas, ikut aku. Arga terlihat ragu. Kemana? Ke bank. Dia menghela napas. Aku ikut. Kami pergi tanpa banyak bicara. Sesampainya di bank, aku menunjukkan identitas dan menjelaskan bahwa ada rekening atas namaku yang tidak pernah kubuka. Petugas memeriksa data. Beberapa menit kemudian, petugas itu berkata, Bu Sinta, rekening ini memang terdaftar menggunakan identitas ibu. Aku menelan ludah. Tapi saya tidak pernah membukanya. Petugas itu kembali memeriksa. Pembukaan rekening dilakukan sekitar 9 tahun lalu. Aku membeku. 9 tahun. Tepat sebelum aku menikah dengan Arga. Aku menatap suamiku. Mas. Arga terlihat pucat. Kenapa? Waktu itu siapa yang mengurus dokumen pernikahanku? Arga menunduk. Ibu. Aku memejamkan mata. Lagi-lagi ibunya. Aku bertanya kepada petugas. Apakah ada data orang yang membuka rekening ini? Petugas menggeleng. Tidak bisa kami berikan seluruh datanya tanpa prosedur resmi. Aku mengangguk. Baik. Saat kami keluar dari bank, Arga tiba-tiba berkata, Sinta, aku harus jujur. Aku berhenti. Apa? Waktu sebelum menikah, ibu memang pernah meminta fotokopi dokumenmu. Aku tahu. Tapi aku tidak pernah tahu kalau dokumen itu digunakan untuk membuat rekening. Aku menatapnya. Mas benar-benar tidak tahu? Iya. Aku ingin percaya. Tapi terlalu banyak kebohongan membuat kepercayaan terasa mahal. Tiba-tiba ponselku kembali berdering. Nomor yang sama. Aku mengangkatnya. Siapa Anda? Suara pria itu menjawab. Sekarang kamu sudah tahu rekening itu dibuat 9 tahun lalu.
Aku membeku. Bagaimana Anda tahu? Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Siapa Anda? Cari nama Surya Pradana dalam dokumen ayahmu. Aku langsung terdiam. Siapa Surya? Orang yang mengirim 2 miliar itu. Aku menahan napas. Kenapa dia mengirim uang ke rekening atas namaku? Suara itu menjawab pelan. Karena uang itu sebenarnya bukan untukmu. Lalu untuk siapa? Untuk membeli sesuatu yang sangat penting dari ayahmu. Aku mengerutkan kening. Apa? Namun sebelum dia menjawab, sambungan kembali terputus. Aku berdiri mematung. Arga mendekat. Siapa? Aku menatapnya. Namanya Surya Pradana. Wajah Arga langsung berubah. Kamu kenal? Arga tidak menjawab. Mas. Dia mengusap wajah. Aku pernah mendengar nama itu. Dari siapa? Dari ayah. Aku semakin bingung. Ayahmu? Arga mengangguk. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal, ayah pernah bertemu dengannya. Aku terdiam. Untuk apa? Arga menatapku. Aku tidak tahu. Aku mulai merasa semua potongan ini saling berhubungan. Dokumen palsu. Rekening rahasia. Uang 2 miliar. Nama ayahku. Dan sekarang Surya Pradana. Namun ketika aku membuka kembali dokumen yang diberikan Bu Ratna, aku menemukan sebuah nomor telepon kecil yang ditulis tangan di bagian belakang. Aku mengenali tulisan itu. Tulisan tangan Arga. Aku langsung menatap suamiku. Mas? Arga melihat kertas itu. Wajahnya langsung pucat. Dari mana kamu mendapatkan ini? Aku menggenggamnya erat. Dari ibu. Arga terdiam. Aku mendekat. Kenapa nomor Surya ada di tulisan tangan Mas? Arga tidak menjawab. Mas kenal dia? Aku pernah bertemu. Mas pernah berhubungan dengan dia? Arga menunduk. Iya. Aku menahan tangis. Sejak kapan? Arga akhirnya mengangkat wajah. Sebelum kita menikah. Aku merasa seperti ditampar kenyataan. Sebelum kami menikah, Arga sudah mengenal Surya. Dan sekarang uang 2 miliar dari Surya masuk ke rekening palsu atas namaku. Aku mulai menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar. Namun sebelum aku sempat bertanya lagi, sebuah pesan masuk ke ponselku. Kalau ingin tahu siapa yang menggunakan identitasmu 9 tahun lalu, datanglah ke kantor suamimu malam ini. Datang sendirian. Aku menatap layar. Lalu melihat Arga. Untuk pertama kalinya aku merasa, mungkin selama ini kantor suamiku menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah kubayangkan. Aku kembali ke kantor suamiku sendirian. Pesan itu terus terbayang di kepalaku. Datanglah ke kantor suamimu malam ini. Datang sendirian. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Ada rasa takut. Tapi rasa penasaranku jauh lebih besar. Aku ingin tahu siapa yang menggunakan identitasku 9 tahun lalu. Aku juga ingin tahu apa hubungan Arga dengan Surya Pradana. Dan yang paling penting, aku ingin tahu kenapa semua rahasia itu selalu berhubungan dengan keluargaku. Mas, kataku akhirnya. Arga menoleh. Aku mau pulang dulu. Dia mengangguk. Aku antar. Aku langsung menggeleng. Tidak perlu. Kenapa? Aku ingin sendiri. Arga menatapku dengan wajah sedih. Sinta? Aku memotong. Mas, untuk sekarang aku cuma butuh waktu. Aku pergi meninggalkannya. Namun aku tidak langsung pulang. Malam itu, sekitar pukul 9, aku kembali ke kantor Arga. Sendirian. Seperti pesan yang kuterima. Gedung kantor sudah gelap. Hanya beberapa lampu di lantai atas yang masih menyala. Aku masuk menggunakan kartu akses yang selama ini diberikan Arga kepadaku. Lorong terasa sangat sepi. Aku berjalan menuju ruangannya. Pintu tidak terkunci. Aku masuk. Tidak ada siapa-siapa. Aku menyalakan lampu. Di atas meja Arga terdapat sebuah map hitam. Di atasnya tertulis, Sinta Pramesti, rahasia. Aku langsung membeku. Tanganku gemetar ketika mengambil map itu. Di dalamnya ada fotokopi KTP-ku, kartu keluarga, dokumen pernikahan, bahkan foto-foto keluargaku. Aku membalik halaman demi halaman. Lalu menemukan sebuah dokumen yang membuat napasku tercekat. Surat kuasa. Namaku tercantum sebagai pemberi kuasa. Tapi aku tidak pernah menandatanganinya. Aku terus membaca.
Ternyata surat itu memberi seseorang hak untuk mengelola sejumlah aset atas namaku. Dan penerimanya adalah Arga. Aku menutup mulut. Tidak mungkin. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Aku langsung menoleh. Wulan berdiri di sana. Dia terlihat terkejut melihatku. Mbak Sinta? Aku mengangkat dokumen itu. Ini apa? Wulan tidak menjawab. Jawab aku, Wulan. Dia mulai menangis. Aku tidak tahu semuanya. Kenapa semua orang selalu mengatakan itu? Aku mendekatinya. Mas Arga menyimpan dokumen pribadiku di sini. Dia punya surat kuasa atas namaku. Dan tanda tanganku dipalsukan. Wulan mengusap air mata. Bukan Mas Arga yang membuat surat itu. Aku terdiam. Lalu siapa? Wulan melihat ke arah pintu. Kemudian berkata pelan. Bu Ratna. Aku menggeleng. Lagi-lagi ibu? Wulan mengangguk. Tapi ada satu hal yang Mbak belum tahu. Apa? Arga sebenarnya sudah mencoba membatalkan surat kuasa itu. Aku terdiam. Kenapa? Karena dia tahu semuanya mulai salah. Aku menatap Wulan. Kalau begitu kenapa dia tidak pernah mengatakan kepadaku? Wulan menangis. Karena dia takut. Takut kepada siapa? Wulan menatapku. Damar. Aku membeku. Adiknya? Iya. Damar mengancam Arga. Aku menahan napas. Dengan apa? Wulan menggeleng. Aku tidak tahu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari lorong. Wulan langsung pucat. Mbak, kita harus pergi. Kenapa? Dia datang. Siapa? Wulan tidak menjawab. Pintu ruangan perlahan terbuka. Damar berdiri di sana. Dia menatapku. Kemudian melihat dokumen di tanganku. Wajahnya langsung berubah. Kamu menemukan itu? Aku mundur selangkah. Jadi benar? Damar masuk dan menutup pintu. Kamu seharusnya tidak datang malam ini. Aku menggenggam dokumen itu. Aku ingin tahu siapa yang memalsukan tanda tanganku. Damar tersenyum tipis. Kalau kamu benar-benar ingin tahu. Dia mendekat. Tanyakan kepada suamimu. Aku terdiam. Kenapa? Damar menatapku dengan tatapan aneh. Karena Arga bukan korban dalam semua ini. Aku membeku. Dia tahu siapa yang membuat rekening atas namamu. Dia tahu siapa yang memalsukan tanda tanganmu. Dan dia tahu kemana uang 2 miliar itu pergi. Air mataku mulai jatuh. Kemana? Damar tersenyum. Masih belum mengerti? Dia menunjuk dokumen di tanganku. Uang 2 miliar itu digunakan untuk membeli saham perusahaan yang sekarang sebagian besar atas nama suamimu. Aku merasa seluruh tubuhku lemas. Berarti selama ini, Arga bukan hanya mengetahui semuanya. Dia juga mendapatkan keuntungan dari uang yang dikirim menggunakan identitasku. Namun sebelum Damar pergi, dia mengatakan sesuatu yang membuatku semakin hancur. Dan kalau kamu membuka rekening asli yang menerima uang itu, dia berhenti di pintu. Kamu akan menemukan nama orang yang paling tidak pernah kamu curigai. Pintu tertutup. Aku berdiri terpaku. Lalu ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk. Sinta, jangan percaya Damar. Dia sedang berbohong. Pengirimnya, Arga. Aku menatap dua pesan itu bergantian. Damar mengatakan Arga terlibat. Arga mengatakan Damar berbohong. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, mungkin salah satu dari mereka sedang berusaha menjebakku. Aku menemukan rekening asli yang selama ini disembunyikan. Aku masih berdiri di ruang kerja Arga sambil memandangi dua pesan di ponselku. Damar berkata Arga terlibat. Arga justru memperingatkanku agar tidak percaya kepada Damar. Aku merasa kepalaku penuh. Siapa yang sedang berbohong? Aku kembali melihat dokumen di tanganku. Surat kuasa palsu, data pribadiku, dan catatan tentang uang 2 miliar rupiah. Aku tidak ingin lagi hanya mendengar pengakuan orang lain. Aku membutuhkan bukti. Aku membuka laptop Arga yang masih menyala. Di dalam folder dokumen perusahaan, aku menemukan beberapa file transaksi lama. Salah satunya bernama pengalihan saham rahasia. Aku membukanya. Mataku langsung terpaku pada daftar transaksi. Ada pembayaran 2 miliar rupiah. Tanggalnya sama dengan tanggal rekening atas namaku menerima uang. Tetapi penerima akhirnya bukan Arga. Bukan Damar. Bukan Bu Ratna.
Nama rekening penerima membuatku membeku. Wulan. Aku langsung menatapnya. Wulan? Wajahnya pucat. Mbak, aku bisa menjelaskan. Jadi uang itu masuk ke rekeningmu? Wulan menangis. Iya. Aku menahan napas. Untuk apa? Aku disuruh. Siapa? Wulan tidak menjawab. Aku mendekatinya. Wulan, aku sudah terlalu lama dibohongi. Kalau kamu masih diam, aku tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Wulan akhirnya menangis. Arga. Aku membeku. Arga yang menyuruhmu menerima uang itu? Wulan mengangguk. Aku merasa dadaku sesak. Untuk apa? Untuk membeli saham. Aku menatap layar. Jadi Damar benar? Wulan menggeleng. Tidak sepenuhnya. Apa maksudmu? Wulan menghapus air matanya. Uang itu memang digunakan untuk membeli saham, tapi bukan untuk keuntungan Arga. Lalu untuk siapa? Wulan mengambil sebuah dokumen dari laci. Untuk kamu. Aku terdiam. Untukku? Iya. Aku membaca dokumen itu. Ternyata saham yang dibeli menggunakan uang tersebut sebenarnya didaftarkan atas namaku. Aku tidak percaya. Kenapa Arga melakukan semua ini diam-diam? Wulan menjawab pelan. Karena Bu Ratna dan Damar ingin mengambil saham itu. Aku menatapnya. Jadi Arga mencoba melindungiku? Iya. Aku kembali membaca dokumen. Namun ada sesuatu yang aneh. Tanda tanganku lagi-lagi tercantum di sana. Aku menggeleng. Aku tidak pernah menandatangani ini. Wulan langsung berkata, memang? Aku menatapnya. Lalu siapa? Wulan terdiam. Kemudian berkata, orang yang memalsukan tanda tanganmu bukan Bu Ratna. Aku membeku. Bukan? Bukan. Lalu siapa? Wulan menunjuk dokumen itu. Lihat tanggalnya. Aku melihat tanggal. Dokumen dibuat sehari setelah pernikahanku. Wulan berkata, waktu itu hanya ada 3 orang yang memiliki akses ke dokumen pribadi Mbak. Aku menahan napas. Siapa? Bu Ratna. Damar. Dan? Wulan berhenti. Aku menatapnya. Dan siapa? Wulan menjawab lirih. Ayahku. Aku terdiam. Ayahmu? Iya. Kenapa ayahmu punya akses? Wulan menangis. Karena dia dulu bekerja dengan ayah Mbak. Aku langsung merasa semakin bingung. Ayahku mengenal ayahmu? Wulan mengangguk. Bukan hanya mengenal. Dulu mereka adalah rekan bisnis. Aku membeku. Tiba-tiba semua potongan terasa mulai tersambung. Ayahku, keluarga Arga, uang 2 miliar, saham, dan dokumen palsu. Namun Wulan kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku semakin terkejut. Ada satu dokumen yang belum Mbak lihat. Apa? Perjanjian antara ayah Mbak dan ayah Arga. Isinya? Wulan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Perjanjian itu menyebutkan bahwa setelah kamu menikah. Dia berhenti. Sebagian besar perusahaan sebenarnya harus diwariskan kepadamu. Aku terdiam. Lalu kenapa aku tidak pernah tahu? Karena seseorang sengaja menyembunyikannya. Siapa? Wulan belum sempat menjawab. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Arga berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah. Dia menatapku. Kemudian melihat dokumen di tanganku. Sinta? Aku tidak mundur. Mas, aku mau jawaban. Arga mengangguk. Aku akan mengatakan semuanya. Termasuk soal uang 2 miliar? Iya. Termasuk soal tanda tanganku? Iya. Aku menatapnya. Dan soal siapa yang memalsukannya? Arga terdiam cukup lama. Kemudian berkata, orang yang memalsukan tanda tanganmu. Dia menelan ludah. Adalah orang yang selama ini kamu panggil ayah. Aku langsung membeku. Ayahku? Arga menggeleng. Bukan ayahmu. Aku mengerutkan kening. Lalu siapa? Arga menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ayahku. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Kalau benar ayah Arga yang memalsukan dokumenku, berarti semua rencana ini sudah dimulai jauh sebelum aku mengetahui apapun. Dan yang paling mengerikan, ayah Arga sudah meninggal beberapa tahun lalu. Jadi siapa yang sekarang meneruskan rencananya? Aku menatap Arga. Mas? Iya? Kalau ayahmu sudah meninggal?
Aku menggenggam dokumen itu erat-erat. Siapa yang sekarang menjalankan semua ini? Arga menatapku. Dan jawabannya membuat darahku terasa dingin. Orang yang paling dekat dengan keluarga kita. Orang yang paling dekat ternyata menyembunyikan semuanya. Aku menatap Arga. Orang yang paling dekat dengan keluarga kita? Arga mengangguk pelan. Siapa, Mas? Dia tidak langsung menjawab. Aku mulai tidak sabar. Mas, setelah semua yang terjadi, aku berhak tahu. Arga menarik napas panjang. Damar. Aku terdiam. Damar? Iya. Aku menggeleng. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Karena Damar memang sering ikut campur, tapi dia tidak mungkin sampai sejauh itu. Arga menatapku. Justru karena kamu tidak pernah mencurigainya, dia bisa melakukan semuanya. Aku masih sulit percaya. Tapi tadi dia yang mengatakan Mas terlibat. Aku tahu. Dia bahkan memberitahuku tentang uang 2 miliar. Karena dia ingin membuatmu percaya bahwa aku adalah dalangnya. Aku terdiam. Arga kemudian membuka laptopnya. Lihat ini. Dia menunjukkan riwayat transaksi. Ada beberapa pembayaran dari rekening perusahaan menuju rekening pribadi Damar. Jumlahnya tidak sedikit. Aku menatap layar. Ini semua apa? Uang yang dia ambil diam-diam. Aku semakin terkejut. Sejak kapan? Sudah hampir 3 tahun. Aku menatap Arga. Kenapa Mas tidak melaporkannya? Aku mencoba menyelesaikannya secara keluarga. Aku menghela napas. Mas selalu begitu. Selalu mencoba melindungi keluarga. Tapi akhirnya aku yang terluka. Arga menunduk. Aku tahu. Tiba-tiba pintu diketuk. Kami berdua menoleh. Wulan masuk dengan wajah panik. Mbak Sinta, Pak Arga, kita harus pergi. Kenapa? Tanyaku. Damar tahu kita sedang membuka dokumen. Aku langsung berdiri. Bagaimana dia tahu? Wulan menunjukkan ponselnya. Ada sebuah pesan. Kalian seharusnya tidak membuka file itu. Aku merinding. Dari siapa? Wulan menjawab. Nomor tidak dikenal. Arga mengambil ponsel tersebut. Ini bukan nomor Damar. Aku menatapnya. Berarti ada orang lain. Wulan mengangguk. Aku rasa begitu. Aku mulai sadar bahwa kami mungkin sedang menghadapi seseorang yang jauh lebih besar daripada Damar. Aku mengambil dokumen dari meja. Kita harus mencari bukti lain. Arga mengangguk. Namun ketika kami keluar dari ruangan, lampu lorong tiba-tiba padam. Aku langsung memegang lengan Arga. Mas, tenang. Dari ujung lorong terdengar suara langkah. Seseorang berjalan mendekat. Wulan berbisik. Siapa itu? Aku tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Tidak ada siapa-siapa. Namun di depan pintu ruangan Arga terdapat sebuah amplop putih. Aku mengambilnya. Namaku tertulis di depan. Sinta Pramesti. Aku membukanya. Di dalamnya terdapat foto lama. Foto aku dan Arga saat masih pacaran. Aku membalik foto itu. Ada tulisan. Kamu menikah dengan Arga bukan secara kebetulan. Aku langsung membeku. Ada foto kedua. Foto ayahku sedang berbicara dengan ayah Arga. Di belakangnya tertulis. Pernikahan kalian adalah bagian dari perjanjian. Aku menatap Arga. Mas. Arga tidak menjawab. Mas tahu tentang ini? Dia mengangguk pelan. Aku merasa hatiku hancur. Jadi pernikahan kita memang direncanakan. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu bagaimana? Arga menangis. Ayahku ingin menguasai aset ayahmu. Dan pernikahan kita dianggap sebagai cara paling mudah. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Berarti aku selama ini cuma alat. Tidak. Aku tidak pernah menganggapmu begitu. Lalu kenapa Mas diam? Arga menunduk. Karena aku jatuh cinta kepadamu. Aku terdiam. Tapi setelah menikah, aku mengetahui bahwa keluargaku menyimpan rencana lain. Aku menghapus air mata. Dan Mas tetap menikahiku? Iya. Tanpa memberitahuku? Aku takut kehilanganmu. Aku tertawa getir. Sekarang aku justru kehilangan kepercayaanku. Arga tidak mampu menjawab. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Pesan baru masuk. Kalau kamu ingin tahu kebenaran tentang pernikahanmu, datang ke rumah lama ayahmu besok pagi.
Jangan bawa Arga. Aku menatap pesan itu. Di bawahnya terdapat satu foto. Foto seseorang sedang berdiri di depan rumah lama ayah. Aku memperbesar foto tersebut. Wajahnya terlihat jelas. Damar. Aku langsung menunjukkan foto itu kepada Arga. Wajahnya berubah pucat. Jangan datang. Aku menatapnya. Kenapa? Arga menjawab pelan. Karena Damar bukan orang yang paling aku takutkan. Aku mengerutkan kening. Lalu siapa? Arga menatapku. Orang yang mengirim pesan itu. Aku menelan ludah. Siapa? Arga hanya berkata, Sinta, orang itu sudah mengawasi kamu sejak sebelum kita menikah. Ternyata pernikahanku sudah diawasi sejak sebelum aku mengenal Arga. Aku menatap Arga dengan perasaan campur aduk. Mas bilang orang itu sudah mengawasiku sejak sebelum kita menikah. Arga mengangguk. Iya? Siapa? Aku tidak tahu pasti. Aku langsung menggeleng. Mas, aku sudah terlalu banyak mendengar kata tidak tahu. Air mataku jatuh. Sekarang aku ingin jawaban. Arga menatapku cukup lama. Aku menemukan sesuatu beberapa bulan lalu. Apa? Foto-foto kamu. Aku terdiam. Foto aku? Arga mengangguk. Bukan foto biasa. Foto kamu saat masih kuliah. Saat bekerja. Bahkan foto ketika kamu mengunjungi rumah ayahmu. Aku merasakan bulu kuduku merinding. Dari mana foto-foto itu? Ada di sebuah flash disk yang kutemukan di ruang kerja ayah. Aku menatapnya tidak percaya. Kenapa Mas tidak pernah memberitahuku? Karena saat itu aku belum tahu siapa yang mengambilnya. Dan sekarang, aku curiga Damar. Aku menghela napas. Tapi kalau Damar memang terlibat, kenapa dia mengirim pesan kepadaku? Mungkin untuk menjebakmu. Aku terdiam. Namun aku tidak ingin terus menebak. Besok aku tetap akan datang ke rumah lama ayah. Arga langsung menggeleng. Jangan sendirian. Pesannya jelas. Aku diminta datang tanpa Mas. Itu jebakan. Mungkin. Tapi kalau aku terus menghindar, kapan semua ini selesai? Arga menatapku. Aku melanjutkan. Aku sudah kehilangan kepercayaan kepada keluargamu. Aku tidak mau kehilangan diriku sendiri karena terus hidup dalam ketakutan. Arga akhirnya mengangguk. Tapi aku akan tetap menjagamu dari jauh. Aku tidak menjawab. Malam itu aku hampir tidak tidur. Keesokan paginya aku pergi ke rumah lama ayah. Sendirian. Rumah itu sudah lama tidak ditempati. Aku membuka pintu dengan kunci lama yang masih kusimpan. Suasananya sunyi. Aku masuk ke ruang kerja ayah. Di atas meja terdapat sebuah kotak kecil. Aku langsung teringat pesan semalam. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah perekam suara tua. Aku menekan tombolnya. Suara ayah terdengar. Rara? Aku langsung menangis. Itu panggilan ayah kepadaku sejak kecil. Kalau suatu hari kamu mendengar rekaman ini, berarti aku sudah tidak bisa menjelaskan semuanya secara langsung. Aku menutup mulut. Suara ayah berlanjut. Pernikahanmu dengan Arga bukan kebetulan. Air mataku semakin deras. Ayah mengetahui keluarga Arga sedang mengalami masalah keuangan. Aku terdiam. Namun ayah tidak pernah menjadikan kamu sebagai alat untuk menyelamatkan siapapun. Aku menarik napas lega. Justru ayah ingin melindungimu. Aku mendengarkan dengan saksama. Karena ada seseorang yang ingin mengambil aset ayah melalui pernikahanmu. Aku membeku. Orang itu bukan ayah Arga. Aku terdiam. Bukan ayah Arga? Berarti selama ini kami salah. Ayah melanjutkan. Orang itu adalah seseorang yang sangat dekat dengan keluarga kita. Aku menahan napas. Kemudian terdengar suara kertas dibuka. Ayah sudah menyiapkan bukti. Rekaman berhenti. Aku panik. Tidak. Aku menekan tombolnya berkali-kali. Ternyata baterainya hampir habis. Aku segera mencari baterai cadangan. Saat itulah terdengar suara pintu depan. Aku membeku. Ada seseorang masuk. Langkahnya semakin mendekat. Aku mematikan lampu dan bersembunyi di balik lemari. Seseorang masuk ke ruang kerja. Aku melihat kakinya. Dia berjalan menuju meja. Kemudian mengambil kotak tempat perekam suara tadi berada. Aku menahan napas. Orang itu berkata pelan. Jadi Rati sudah menemukannya. Aku langsung mengenali suaranya. Damar. Dia tahu aku berada di sini.
Aku hendak mengambil ponsel. Namun sebelum sempat menelepon Arga, Damar tiba-tiba berkata, "Keluar saja, Mbak Sinta." Aku membeku. "Damar tahu aku di sini?" Dia melanjutkan, "Aku tahu kamu mendengarkan semuanya." Aku perlahan keluar dari persembunyian. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Damar menatapku. "Aku bukan musuhmu." Aku tertawa pahit. "Lalu kenapa kamu mengawasiku?" "Karena aku berusaha menyelamatkanmu." Aku terdiam. Damar mengeluarkan sebuah foto. Foto ayahku bersama seseorang. Aku menatapnya. "Siapa orang ini?" Damar menjawab, "Orang yang sebenarnya mengatur pernikahanmu." Aku melihat wajah pria itu. Aku tidak mengenalnya. Namun Damar berkata pelan, "Sinta, selama ini kita semua mencari orang yang salah." Aku menelan ludah. "Lalu siapa dia?" Damar menunjuk foto tersebut. "Dia adalah orang yang membuat ayahmu meninggal dalam keadaan membawa rahasia." Aku membeku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai curiga bahwa kematian ayah mungkin menyimpan cerita yang selama ini tidak pernah diceritakan kepadaku. Aku baru tahu, kematian ayah menyimpan rahasia besar. Aku menatap foto yang diberikan Damar. Pria dalam foto itu berdiri di samping ayah. Wajahnya asing bagiku. Tapi melihat ekspresi ayah, aku tahu pertemuan itu bukan pertemuan biasa. "Siapa dia?" tanyaku lagi. Damar menghela napas. "Namanya Surya Pradana." Aku langsung teringat nama itu. Nama yang beberapa hari terakhir terus muncul dalam hidupku. "Surya?" Damar mengangguk. "Orang yang mengirim uang 2 miliar ke rekening atas namamu." Aku merasa tenggorokanku tercekat. Jadi dia benar-benar ada hubungannya dengan semua ini? "Iya." "Kenapa dia mengenal ayah?" "Karena dulu dia rekan bisnis ayahmu." Aku menatap foto itu. "Lalu kenapa ayah tidak pernah menceritakannya?" "Karena hubungan mereka berakhir buruk." Aku mengerutkan kening. "Buruk bagaimana?" Damar terdiam cukup lama. Kemudian berkata, "Surya pernah mencoba mengambil perusahaan ayahmu." Aku terkejut. "Dengan cara apa?" "Melalui dokumen palsu." Aku langsung teringat dokumen dengan tanda tanganku. "Seperti yang terjadi padaku?" Damar mengangguk. "Persis." Aku mulai merasa semuanya saling berhubungan. Jadi siapa yang memalsukan tanda tanganku? Damar menatapku. "Surya." Aku membeku. "Dia yang membuat rekening itu?" "Bukan sendirian." "Siapa yang membantunya?" Damar menunduk. Aku langsung tahu jawabannya mungkin akan menyakitkan. "Siapa?" Damar berkata pelan. "Orang dari keluargamu sendiri." Aku menggeleng. "Jangan bilang ayah." "Bukan." "Lalu siapa?" Damar tidak langsung menjawab. Aku mulai kehilangan kesabaran. "Damar, aku sudah cukup dibohongi. Kalau kamu memang ingin menyelamatkanku, katakan semuanya." Damar menarik napas. "Orang yang membantu Surya mendapatkan data pribadimu." Dia berhenti. "Adalah Bu Ratna." Aku terdiam. "Ibu Arga?" "Iya." Aku memejamkan mata. Lagi-lagi Bu Ratna. Namun ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau Bu Ratna membantu Surya, kenapa dia sekarang justru berusaha mengambil dokumen itu? Karena dia sadar Surya ingin mengambil semuanya. Aku menatap Damar. "Jadi ibu berkhianat kepada Surya?" "Kurang lebih begitu." Aku merasa kepalaku semakin penuh. "Lalu Arga?" "Arga tahu sebagian." "Sebagian?" "Dia tahu ibunya terlibat, tapi tidak tahu seberapa jauh." Aku menatap Damar. "Dan kamu?" Damar terdiam. Aku langsung curiga. "Kamu juga terlibat?" Damar menggeleng. "Aku pernah membantu mereka." Aku menatapnya tajam. "Jadi benar." Tapi aku berhenti setelah tahu rencana sebenarnya. "Kenapa?" "Karena Surya bukan hanya ingin mengambil perusahaan." Aku menahan napas. "Lalu?" "Dia ingin membuat ayahmu terlihat melakukan penggelapan." Aku terdiam. "Kenapa?" "Supaya seluruh aset bisa dibekukan." Aku menatap foto ayah. "Dan ayah?" Damar menunduk. Menolak. "Setelah itu?" "Beberapa minggu kemudian ayahmu meninggal." Aku langsung menangis. "Jadi kamu bilang ayah meninggal karena masalah ini?" Damar mengangguk. "Aku tidak bisa membuktikannya."
Tapi aku tahu ayahmu sedang sangat tertekan sebelum meninggal. Aku menatap meja kerja ayah. Tiba-tiba aku teringat perekam suara. Aku segera mengambilnya. Masih ada satu bagian yang belum kita dengar. Aku mengganti baterai. Perekam kembali menyala. Suara ayah terdengar. Rara? Aku menahan napas. Jika kamu sampai menemukan Surya, jangan pernah menyerahkan dokumen perusahaan kepadanya. Suara ayah terdengar semakin berat. Karena orang yang bekerja dengannya sudah ada di dalam keluargamu. Aku menatap Damar. Kemudian suara ayah melanjutkan. Dan orang itu bukan Bu Ratna. Aku membeku. Bukan Bu Ratna? Berarti semua dugaan kami salah. Rara, orang yang membantu Surya adalah... Rekaman tiba-tiba berhenti. Aku panik. Kenapa? Baterai masih menyala. Tapi file berikutnya terkunci. Damar mengambil perekam itu. Ini sengaja dikunci. Bisa dibuka? Mungkin. Bagaimana? Damar melihat bagian belakang perangkat. Ada kode. Aku memperhatikan tulisan kecil di sana. Gunakan nama orang yang paling dipercaya Ratih. Aku terdiam. Nama orang yang paling kupercaya. Tanpa berpikir panjang, aku mengetik. Arga. Salah. Aku mencoba nama ayah. Salah. Damar mencoba nama Bu Marni. Salah. Aku mulai putus asa. Lalu aku teringat satu orang yang sejak kecil selalu menjadi tempatku bercerita. Aku mengetik namanya. Perekam terbuka. Suara ayah terdengar. Orang yang membantu Surya adalah... Aku menahan napas. Orang yang setiap hari berada di rumahmu. Aku menatap Damar. Siapa? Rekaman berlanjut. Dia adalah... Tiba-tiba terdengar suara pintu rumah dibuka. Kami berdua menoleh. Seseorang masuk. Aku mengenali suara langkahnya. Arga. Namun sebelum aku sempat keluar, suara ayah dari perekam akhirnya menyebut nama itu. Aku langsung membeku. Karena nama yang disebut ayah adalah nama suamiku sendiri. Nama suamiku terdengar dari rekaman ayah. Aku membeku ketika suara ayah terdengar dari perekam. Orang yang membantu Surya adalah Arga. Aku menatap perekam itu dengan tangan gemetar. Tidak. Damar juga terdiam. Jadi selama ini, aku tidak sanggup menyelesaikan kalimatku. Di luar ruangan, suara langkah Arga semakin dekat. Aku buru-buru mematikan perekam. Pintu terbuka. Arga berdiri di sana. Wajahnya terlihat cemas. Sinta? Aku menatapnya. Mas datang ke sini untuk apa? Aku mencarimu. Kenapa? Aku khawatir. Aku tersenyum pahit. Mas khawatir? Iya. Setelah semua yang Mas sembunyikan. Arga terdiam. Damar langsung berdiri. Arga, kamu harus menjelaskan semuanya. Arga menatap Damar. Apa yang sudah kamu ceritakan kepada Sinta? Aku memotong. Tidak perlu tanya Damar. Aku mengangkat perekam suara. Aku sudah mendengar semuanya. Wajah Arga langsung pucat. Dengar apa? Nama Mas. Arga tidak menjawab. Aku mendekatinya. Ayah menyebut nama Mas sebagai orang yang membantu Surya. Air mata mulai mengalir. Benarkah? Arga menutup mata. Aku menunggu jawabannya. Beberapa detik kemudian dia berkata pelan. Iya. Dadaku terasa sesak. Aku mundur. Jadi benar? Aku pernah membantu Surya. Untuk apa? Aku tidak tahu rencananya sejak awal. Aku tertawa getir. Kalimat itu lagi. Aku bersumpah, Sinta. Mas tahu berapa kali aku mendengar orang mengatakan mereka tidak tahu. Arga menangis. Aku hanya diminta memberikan beberapa dokumen. Dokumen apa? Dokumen perusahaan ayahmu. Aku menatapnya. Jadi Mas memberikan dokumen ayah kepada Surya? Iya. Kenapa? Arga menunduk. Karena saat itu aku terdesak. Terdesak oleh siapa? Dia tidak menjawab. Aku semakin marah. Jawab. Arga akhirnya berkata, Surya mengancam keluargaku. Aku terdiam. Dia mengancam apa? Dia mengatakan kalau aku tidak membantu, keluargaku akan kehilangan perusahaan. Aku menatapnya dengan air mata. Jadi Mas memilih mengorbankan keluargaku untuk menyelamatkan keluargamu. Arga menangis. Aku salah. Bukan hanya salah.
Aku menggeleng. Mas menghancurkan kepercayaanku. Namun Damar tiba-tiba berkata, Arga memang membantu Surya. Tapi dia bukan orang yang mengatur semuanya. Aku menoleh. Maksudmu? Damar menunjuk perekam. Dengarkan bagian terakhir. Aku menyalakannya kembali. Suara ayah terdengar. Arga memang memberikan dokumen kepada Surya. Aku menahan napas. Tapi dia melakukannya karena dipaksa. Aku menatap suamiku. Ternyata ayah sudah tahu. Rekaman berlanjut. Orang yang benar-benar membantu Surya dari dalam keluarga adalah orang yang memanfaatkan Arga. Aku mengerutkan kening. Siapa? Suara ayah terdengar semakin pelan. Orang itu adalah... Rekaman kembali terputus. Aku menatap Damar. Kenapa selalu berhenti di bagian penting? Damar memeriksa perekam. Ada file kedua. Dia membukanya. Terdengar suara ayah lagi. Jika Arga gagal, dia akan dijadikan kambing hitam. Aku langsung menatap suamiku. Sinta, jangan membenci suamimu sebelum mengetahui siapa yang memaksanya. Air mataku jatuh. Kemudian ayah mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam. Orang yang mengendalikan Surya bukan dari keluarga Arga. Aku membeku. Bukan? Damar menggeleng. Aku mendengarkan sampai akhir. Dia adalah seseorang yang selama ini bekerja untuk keluarga kita. Aku menatap Damar. Siapa? Rekaman menyebut satu nama. Pak Bowo. Aku mengerutkan kening. Siapa Pak Bowo? Arga langsung menjawab. Pengacara lama ayahmu. Aku terdiam. Ayah selalu mempercayai Pak Bowo. Dia bahkan pernah datang ke rumah kami ketika aku masih kecil. Damar berkata, dia yang mengurus sebagian besar dokumen perusahaan. Aku mulai memahami semuanya. Kalau Pak Bowo memiliki akses ke dokumen, tanda tangan, dan data keluarga, dia memang bisa melakukan banyak hal. Namun ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Kalau Pak Bowo dalangnya, kenapa nama Mas ada di semua dokumen? Arga menjawab, karena dia menggunakan aku sebagai jalan masuk. Aku menatap suamiku. Dan selama ini Mas tahu? Aku baru menyadarinya setelah ayahmu meninggal. Aku menghela napas. Tiba-tiba ponsel Arga berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dia membacanya. Wajahnya langsung berubah. Ada apa? Arga tidak menjawab. Aku mengambil ponselnya. Pesan itu berbunyi. Aku tahu Sinta sudah menemukan rekamannya. Bawa dia ke kantor besok pagi. Kalau tidak, aku akan membuka bukti bahwa Arga ikut terlibat. Aku menatap Arga. Siapa yang mengirim? Arga menjawab pelan. Pak Bowo. Aku membeku. Berarti orang yang selama ini kami cari ternyata tahu bahwa aku sudah menemukan kebenaran. Dan sekarang dia mengancam suamiku. Aku menggenggam tangan Arga. Mas. Iya? Kali ini jangan lindungi aku dengan kebohongan. Arga mengangguk. Aku janji. Aku menatap Damar. Kita akan hadapi dia. Damar mengangguk. Namun sebelum kami keluar dari rumah lama ayah, ponselku kembali berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara pria tua terdengar. Sinta, kalau kamu ingin tahu kenapa ayahmu meninggal, datanglah ke kantor saya sendirian. Aku membeku. Aku tahu suara itu. Pak Bowo. Dan sebelum telepon ditutup, dia berkata, karena orang yang kamu kira penyelamatmu selama ini justru menyimpan bukti terakhir tentang kematian ayahmu. Pengacara ayahku membuka rahasia kematiannya. Aku masih memegang ponsel ketika suara Pak Bowo terputus. Kalau kamu ingin tahu kenapa ayahmu meninggal, datanglah ke kantor saya sendirian. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Selama ini aku selalu menganggap kematian ayah sebagai sesuatu yang sudah selesai. Ayah meninggal setelah sakit cukup lama. Begitu yang selama ini diceritakan kepadaku. Tapi sekarang semuanya berubah. Aku menatap Arga. Mas tahu tentang kematian ayah? Arga menggeleng. Tidak. Jangan bohong lagi. Aku benar-benar tidak tahu. Damar ikut mendekat. Kita jangan biarkan Sinta pergi sendirian. Aku mengangguk. Tapi Pak Bowo memintaku datang sendiri. Justru itu yang mencurigakan, kata Damar. Aku terdiam. Benar. Setelah semua yang terjadi, tidak mungkin aku datang begitu saja tanpa persiapan. Keesokan paginya, aku tetap mendatangi kantor Pak Bowo. Namun aku tidak benar-benar sendirian. Arga dan Damar menungguku di luar gedung.
Aku masuk ke ruangan Pak Bowo. Pria tua itu duduk tenang di balik meja. Sinta. Aku menatapnya. Bapak bilang tahu sesuatu tentang kematian ayah. Pak Bowo mengangguk. Duduklah. Aku tidak datang untuk duduk. Aku langsung bertanya, kenapa ayah meninggal? Pak Bowo menarik napas. Karena ayahmu mengetahui terlalu banyak. Aku terdiam. Mengetahui apa? Bahwa perusahaan yang dia bangun selama puluhan tahun sedang dirampas perlahan. Aku menahan napas. Siapa yang merampas? Pak Bowo menatapku. Surya. Dan Bapak. Aku membantu ayahmu melawannya. Aku mengerutkan kening. Kalau Bapak membantu ayah, kenapa nama Bapak muncul dalam dokumen yang berhubungan dengan Surya? Pak Bowo terdiam. Aku langsung tahu ada yang tidak beres. Bapak bekerja sama dengannya? Tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku mengeluarkan salinan dokumen. Ini tanda tangan Bapak. Pak Bowo melihatnya. Wajahnya berubah. Dari mana kamu mendapatkannya? Dari arsip ayah. Aku menatapnya tajam. Sekarang saya bertanya lagi. Bapak sebenarnya berada di pihak siapa? Pak Bowo terdiam cukup lama. Kemudian berkata, aku memang pernah bekerja sama dengan Surya. Aku membeku. Kenapa? Karena aku dipaksa. Semua orang mengatakan mereka dipaksa. Aku menahan air mata. Tapi tetap saja ayah yang menjadi korban. Pak Bowo menunduk. Benar. Aku menggenggam tangan. Jadi siapa yang menyebabkan kematian ayah? Pak Bowo membuka sebuah laci. Dia mengeluarkan amplop tua. Ini surat terakhir ayahmu. Aku mengambilnya. Di bagian depan tertulis. Untuk Sinta. Jangan berikan kepada siapapun. Tanganku gemetar. Aku membuka surat itu. Rara, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak bisa melindungimu. Air mataku langsung jatuh. Ayah tidak meninggal karena penyakit seperti yang selama ini dikatakan. Aku berhenti bernapas. Aku membaca kalimat berikutnya. Sebelum meninggal, ayah menemukan bahwa seseorang dari keluarga Arga bekerja sama dengan Surya. Aku menatap Pak Bowo. Siapa? Pak Bowo tidak menjawab. Aku membaca terus. Orang itu bukan Arga. Aku terdiam. Bukan pula Damar. Aku menelan ludah. Lalu kalimat berikutnya membuat tanganku gemetar. Orang itu adalah... Tulisan setelahnya terkena noda tinta. Aku tidak bisa membacanya. Kenapa bagian ini rusak? Pak Bowo menjawab, karena surat itu sengaja dirusak. Siapa yang merusaknya? Dia menatapku. Orang yang takut kamu membaca nama tersebut. Aku berdiri. Siapa? Pak Bowo menatap pintu. Aku ikut menoleh. Di balik kaca pintu, ada seseorang berdiri. Sosoknya samar. Namun aku mengenali cara berdirinya. Aku langsung membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya sebuah amplop kecil tergeletak di lantai. Aku mengambilnya. Di dalamnya ada satu foto. Foto ayah beberapa hari sebelum meninggal. Di samping ayah berdiri seorang wanita. Aku langsung membeku. Aku mengenal wanita itu. Bu Ratna. Tapi di belakang foto tertulis. Wanita ini datang menemui ayahmu malam sebelum semuanya terjadi. Aku menatap Pak Bowo. Kenapa Ibu Arga datang menemui ayah? Pak Bowo menghela napas. Karena malam itu dia meminta sesuatu. Apa? Dia meminta ayahmu menyerahkan dokumen warisan. Aku terdiam. Dan ayah menolak. Pak Bowo mengangguk. Setelah itu, semuanya berubah. Aku menggenggam foto tersebut. Jadi Bu Ratna mungkin tahu apa yang terjadi pada ayah. Pak Bowo tidak menjawab. Aku langsung keluar dari ruangan. Arga dan Damar menungguku. Begitu melihat wajahku, Arga bertanya, apa yang terjadi? Aku menunjukkan foto itu. Arga langsung pucat. Itu ibu? Iya. Aku menatap suamiku. Mas. Apa? Sekarang aku mau pulang. Ke rumah? Aku mengangguk. Karena aku ingin bertanya langsung kepada ibu. Kami pulang. Begitu sampai, Bu Ratna sedang duduk di ruang tamu. Aku meletakkan foto di hadapannya. Ibu. Dia melihat foto itu. Wajahnya langsung berubah. Aku menatapnya. Kenapa ibu datang menemui ayah malam itu? Bu Ratna tidak menjawab. Kenapa? Air matanya mulai jatuh.
Aku tidak bermaksud membuatnya celaka. Aku membeku. Berarti ibu memang ada di sana. Bu Ratna menutup wajah. Iya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Bu Ratna menatapku. Dengan suara bergetar, dia berkata, ayahmu tidak meninggal karena sakit. Aku menahan napas. Lalu, Bu Ratna menangis. Malam itu, ada seseorang yang datang setelah ibu pergi. Aku mendekat. Siapa? Bu Ratna memejamkan mata. Dan jawabannya membuat Arga langsung terduduk. Orang yang datang setelah ibu pergi adalah suamimu sendiri, Arga. Aku membeku. Aku menuduh Arga, tapi pengakuan ibu mertuaku membuatku terdiam. Aku menatap Bu Ratna. Arga datang menemui ayah malam itu? Bu Ratna mengangguk sambil menangis. Iya. Aku langsung menoleh kepada suamiku. Mas. Arga terlihat pucat. Aku memang datang. Untuk apa? Aku ingin bicara dengan ayahmu. Tentang apa? Arga menunduk. Dokumen perusahaan. Dadaku terasa sesak. Jadi Mas datang setelah ibu pergi? Iya. Dan setelah itu ayah meninggal? Arga langsung menggeleng. Bukan aku yang membuat ayahmu celaka. Aku menahan air mata. Lalu apa yang terjadi? Arga mengusap wajah. Ayahmu sudah dalam keadaan sangat lemah ketika aku datang. Dia masih sadar. Dia memberikan sesuatu kepadaku. Aku terdiam. Apa? Arga mengeluarkan sebuah kunci kecil dari dompetnya. Kunci ini. Aku mengenalinya. Itu kunci brankas lama ayah. Kenapa Mas baru sekarang memberitahuku? Karena aku takut. Takut kepada siapa? Arga menunduk. Surya. Aku menggeleng. Kenapa Surya mengancam Mas? Karena setelah aku mengambil kunci itu, aku tahu mereka akan mengejarku. Aku menatapnya. Lalu Mas menyembunyikannya? Iya. Aku merasa kecewa. Mas selalu bilang ingin melindungiku. Aku memang ingin. Tapi Mas melindungiku dengan kebohongan. Arga menangis. Aku salah. Bu Ratna tiba-tiba berkata. Bukan Arga yang harus kamu salahkan. Aku menoleh. Lalu siapa? Bu Ratna menatapku. Orang yang datang setelah Arga. Aku membeku. Siapa? Ibu tidak melihat wajahnya. Tapi ibu mendengar suaranya. Aku menahan napas. Suara siapa? Bu Ratna menatap Arga. Kemudian berkata pelan. Suara itu milik Damar. Aku langsung menoleh kepada adik iparku. Damar yang sejak tadi berdiri di dekat pintu terlihat pucat. Tidak, Bu. Bu Ratna menangis. Ibu mendengarnya sendiri. Damar menggeleng. Aku tidak datang malam itu. Aku menatapnya. Damar, jawab. Aku tidak datang. Tapi ibu mendengar suaramu. Damar terlihat panik. Aku mulai menyadari bahwa salah satu dari mereka sedang berbohong. Aku mengambil ponsel dan membuka rekaman suara ayah. Ada bagian yang sebelumnya belum kami perhatikan. Aku memperbesar volumenya. Terdengar suara ayah. Jangan percaya kepada orang yang datang setelah Arga. Aku membeku. Kemudian terdengar suara lain. Sangat pelan. Bapak harus menyerahkan dokumen itu. Aku menghentikan rekaman. Semua orang terdiam. Aku memutarnya lagi. Kali ini aku mendengarkan suara tersebut dengan lebih teliti. Aku menatap Damar. Ini suara kamu? Damar menggeleng. Bukan. Aku menatap Arga. Mas. Arga juga menggeleng. Bu Ratna tiba-tiba berkata. Bukan Damar. Aku menoleh. Lalu siapa? Bu Ratna menangis. Ibu baru sadar setelah mendengarnya. Suara itu? Dia menarik napas. Suara itu milik Pak Bowo. Aku terdiam. Pengacara ayah. Orang yang selama ini mengaku membantu keluargaku. Berarti selama ini dia juga berbohong. Aku langsung mengambil tas. Aku akan menemui Pak Bowo. Arga berdiri. Aku ikut. Tidak. Sinta. Aku tidak bisa terus percaya kepada siapapun. Aku menatap suamiku. Termasuk Mas. Arga hanya menunduk. Aku keluar dari rumah. Namun baru beberapa langkah, ponselku berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan temui Pak Bowo. Dia sudah tahu kamu menemukan rekaman itu. Aku terdiam.
Pesan kedua masuk. Kalau kamu ingin bukti siapa yang datang ke rumah ayahmu malam itu, periksa kamera lama di gudang belakang. Aku langsung teringat. Rumah lama ayah memang memiliki kamera keamanan lama. Aku berbalik. Arga menatapku. Mau kemana? Aku menjawab, ke rumah ayah. Kami kembali ke sana. Di gudang belakang, aku menemukan perangkat CCTV lama yang sudah berdebu. Setelah berhasil menyalakannya, rekaman malam itu muncul. Aku mempercepat video. Terlihat Bu Ratna datang. Kemudian Arga. Beberapa menit setelah Arga pergi, seseorang masuk. Aku memperbesar gambar. Wajahnya tidak terlalu jelas. Namun pakaian dan langkahnya terlihat. Aku mengenali jaket itu. Jaket milik Pak Bowo. Aku menahan napas. Tapi rekaman belum selesai. Orang itu keluar membawa sebuah tas. Aku memperbesar bagian terakhir. Di tangannya terdapat sesuatu. Sebuah benda kecil berwarna hitam. Aku mengenalinya. Perekam suara milik ayah. Aku menatap layar dengan tangan gemetar. Berarti Pak Bowo bukan sekadar menyembunyikan bukti. Dia mengambil rekaman terakhir ayah. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Sudah cukup, Sinta. Aku menoleh. Pak Bowo berdiri di pintu gudang. Wajahnya tidak lagi terlihat tenang. Dia menatapku tajam. Berikan rekaman itu. Aku mundur. Tidak. Pak Bowo melangkah mendekat. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu buka. Aku menggenggam ponsel. Justru sekarang saya mulai tahu. Pak Bowo tersenyum tipis. Kalau begitu, dia berhenti. Kamu juga harus tahu bahwa ayahmu meninggalkan satu bukti yang bisa menghancurkan hidup suamimu. Aku membeku. Bukti apa? Pak Bowo menatap Arga. Kemudian berkata, bukti bahwa Arga sebenarnya tahu siapa yang membuat ayahmu meninggal. Aku langsung menoleh kepada suamiku. Arga hanya berdiri diam. Dan dari wajahnya, aku tahu ada sesuatu yang selama ini belum pernah dia ceritakan kepadaku. Arga akhirnya mengaku, tapi kebenarannya jauh lebih menyakitkan. Aku menatap Arga. Mas tahu siapa yang membuat ayah meninggal? Arga menunduk. Tidak ada jawaban. Aku merasa dadaku semakin sesak. Jawab aku, Mas. Pak Bowo berdiri beberapa langkah di belakangku sambil tersenyum tipis. Sekarang kamu tahu siapa yang selama ini berbohong kepadamu. Aku menatap Arga. Mas. Akhirnya Arga mengangkat wajah. Aku tahu sebagian. Air mataku langsung jatuh. Sebagian? Aku tahu ayahmu sedang diancam. Oleh siapa? Surya. Aku menggeleng. Bukan itu yang kutanyakan. Aku menunjuk Pak Bowo. Apakah Mas tahu Pak Bowo datang malam itu? Arga terdiam. Aku langsung tahu jawabannya. Mas tahu? Iya. Aku menutup mulut. Kenapa Mas diam? Karena aku takut. Takut apa? Takut kalau aku bicara, kamu akan menjadi sasaran berikutnya. Aku menangis. Jadi selama ini Mas tahu ada sesuatu yang terjadi pada ayah. Arga mengangguk. Tapi aku tidak tahu dia akan meninggal. Pak Bowo tiba-tiba tertawa kecil. Kamu masih mau percaya kepadanya? Aku menoleh. Bapak diam. Pak Bowo menggeleng. Arga bukan korban sepenuhnya. Aku tahu. Tapi dia juga bukan dalang. Aku terdiam. Pak Bowo melanjutkan. Orang yang sebenarnya mengatur semuanya masih belum kamu temukan. Aku menatapnya. Siapa? Dia tidak menjawab. Aku mengangkat ponsel. Aku sudah punya rekaman CCTV. Pak Bowo langsung berubah wajah. Berikan kepadaku. Tidak. Sinta, kamu tidak mengerti. Justru karena saya tidak mengerti, saya akan mencari tahu semuanya. Aku mundur. Pak Bowo hendak mendekat, tetapi Arga berdiri di antara kami. Jangan sentuh istri saya. Pak Bowo menatapnya. Sekarang kamu berani melawan? Arga menjawab tegas. Sudah cukup. Aku menatap suamiku. Untuk pertama kalinya, Arga benar-benar berdiri di pihakku. Namun Pak Bowo hanya tersenyum. Kalian pikir dengan rekaman itu semuanya selesai? Dia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Ini bukti yang lebih kuat. Aku menatap amplop itu. Apa isinya? Surat yang ditandatangani Arga. Arga langsung pucat. Aku tidak pernah menandatangani itu. Pak Bowo menyerahkannya kepadaku. Aku membaca isinya.
Dokumen tersebut menyatakan bahwa Arga mengetahui rencana pengalihan aset ayahku. Tanda tangannya memang terlihat seperti tanda tangan Arga. Aku menatapnya. Mas. Arga menggeleng. Itu bukan tanda tanganku. Aku memperhatikan dokumen tersebut. Ada sesuatu yang aneh. Tinta pada tanda tangan berbeda dengan tinta pada isi surat. Aku pernah melihat hal seperti itu ketika memeriksa dokumen palsu sebelumnya. Aku langsung berkata, ini juga dipalsukan. Pak Bowo tersenyum. Kamu mulai pintar. Aku menatapnya. Siapa yang memalsukannya? Pak Bowo tidak menjawab. Tiba-tiba ponsel Damar berbunyi. Dia melihat layar dan langsung pucat. Ada apa? Tanyaku. Damar menunjukkan pesan tersebut. Jangan percaya Pak Bowo. Dia bukan orang yang paling berbahaya. Aku mengerutkan kening. Pesan berikutnya masuk. Orang yang paling berbahaya sekarang sedang berdiri di sampingmu. Aku perlahan menoleh. Di sampingku berdiri Arga. Aku mundur satu langkah. Arga terlihat terkejut. Sinta, jangan percaya pesan itu. Aku menatapnya. Mas, aku tidak melakukan apapun. Aku ingin percaya. Tapi tiba-tiba aku teringat semua kebohongan yang selama ini terjadi. Aku menatap Pak Bowo, kemudian Arga, lalu Damar. Aku merasa seperti berada di tengah permainan yang tidak pernah kuminta. Tiba-tiba Pak Bowo berkata, kalau kamu ingin mengetahui kebenaran terakhir, buka brankas ayahmu. Aku langsung teringat kunci kecil yang diberikan Arga. Aku menatap suamiku. Mas punya kuncinya? Arga mengangguk. Kami menuju ruang kerja ayah. Aku memasukkan kunci ke dalam brankas. Pintu terbuka. Di dalamnya hanya ada satu amplop. Namaku tertulis di sana. Aku membukanya. Surat ayah. Rara, jika kamu membaca surat ini, berarti semua orang yang ayah curigai sudah berkumpul di sekitarmu. Aku menangis. Jangan percaya kepada orang yang paling mudah membuatmu merasa aman. Aku terdiam. Kemudian membaca kalimat berikutnya. Karena orang itu adalah orang yang paling mudah mengkhianatimu. Aku perlahan mengangkat kepala. Arga berdiri tepat di depanku. Aku menggenggam surat itu. Mas. Arga menangis. Aku bersumpah, aku tidak pernah menyakiti ayahmu. Aku menatapnya. Tapi ayah menulis jangan percaya kepada orang yang membuatku merasa aman. Arga terdiam. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari ponselku. Sebuah video dikirim dari nomor tak dikenal. Aku membukanya. Video itu memperlihatkan rumah ayah pada malam terakhir beliau. Dan di dalam video, aku melihat Arga keluar dari rumah, ayah membawa sebuah tas hitam. Aku langsung membeku. Arga menatap layar. Wajahnya pucat. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku mundur. Lalu apa, Mas? Arga tidak mampu menjawab. Aku menatap video itu sekali lagi. Lalu menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di dalam tas hitam yang dibawa Arga malam itu, terdapat perekam suara milik ayah. Aku menatap suamiku dengan air mata mengalir. Mas. Arga hanya berkata pelan. Aku bisa menjelaskan kenapa aku mengambilnya. Aku menggeleng. Sekarang aku tidak tahu lagi apakah aku masih bisa mempercayaimu. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar takut bahwa orang yang selama ini kucintai mungkin menyimpan kebenaran paling besar tentang kematian ayah. Kebenaran terakhir tentang Arga dan kematian ayahku. Aku masih menatap video di ponsel. Di sana terlihat Arga keluar dari rumah ayah sambil membawa tas hitam. Tanganku gemetar. Mas, buka tas itu. Arga menunduk. Sinta? Buka. Air mataku mengalir deras. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Kalau memang Mas tidak bersalah, buktikan sekarang. Arga akhirnya membuka tas yang memang masih disimpannya. Di dalamnya ada beberapa dokumen lama, sebuah perekam suara, dan satu amplop. Aku mengambil perekam itu. Kenapa Mas mengambil ini? Arga menangis. Karena malam itu ayahmu memberikannya kepadaku. Aku terdiam. Memberikan? Iya. Kenapa? Karena ayahmu tahu seseorang akan datang untuk mengambilnya. Aku menatap Arga. Siapa? Pak Bowo. Aku langsung menoleh. Pak Bowo yang masih berada di ruangan itu tiba-tiba terlihat gelisah. Arga melanjutkan, ayahmu meminta aku membawa perekam itu pergi sebelum Pak Bowo datang. Aku menahan napas. Jadi video yang menunjukkan Mas membawa tas itu? Memang benar.
Tapi isinya bukan bukti kejahatan, Mas. Arga menggeleng. Bukan. Aku menyalakan perekam. Suara ayah terdengar. Arga, kalau kamu mendengar ini, berarti aku sudah tidak bisa mempercayai siapapun. Aku menangis. Bawa rekaman ini kepada Sinta ketika waktunya tepat. Kemudian terdengar suara pintu. Ayah berkata, mereka sudah datang. Rekaman berhenti beberapa detik. Lalu suara lain terdengar. Suara seorang pria. Pak, serahkan dokumennya. Aku langsung mengenalinya. Pak Bowo. Aku menatapnya. Bapak datang malam itu. Pak Bowo tidak menjawab. Rekaman berlanjut. Ayah berkata, Bowo, kamu seharusnya menjadi orang yang paling bisa dipercaya. Pak Bowo terdengar marah. Saya hanya ingin apa yang menjadi hak saya. Ayah menjawab, bukan hakmu. Lalu terdengar suara benda diletakkan di meja. Aku menahan napas. Kemudian ayah berkata, Surya bukan dalangnya. Aku membeku. Berarti selama ini kami salah lagi. Orang yang mengendalikan Surya adalah seseorang yang bahkan tidak pernah kalian curigai. Aku menatap semua orang. Rekaman berlanjut. Dia adalah... Tiba-tiba suara ayah terdengar terputus. Aku memutar bagian itu berulang kali. Ada suara langkah. Kemudian terdengar suara wanita. Aku langsung membeku. Suara Bu Ratna. Sudah cukup. Aku menoleh kepada ibu mertuaku. Bu Ratna menangis. Aku datang setelah itu. Untuk apa? Untuk menghentikan Pak Bowo. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Bu Ratna melanjutkan. Aku memang pernah membantu Surya. Tapi setelah tahu rencananya, aku mencoba menghentikannya. Aku menatapnya. Lalu kenapa ibu tidak pernah mengatakan semuanya? Karena aku takut. Takut apa? Bu Ratna menangis. Takut kalau keluarga kami hancur. Aku menggeleng. Karena ibu diam, keluargaku yang hancur. Bu Ratna menunduk. Aku kemudian menatap Pak Bowo. Bapak yang mengatur semuanya? Dia akhirnya mengangguk. Tidak semuanya. Aku terdiam. Surya memang bekerja untukku. Damar juga pernah membantu. Arga terpaksa memberikan dokumen. Tapi ada satu orang lagi. Aku mengerutkan kening. Siapa? Pak Bowo tersenyum pahit. Orang yang pertama kali memberikan data pribadi Sinta. Aku menatap Bu Ratna. Kemudian Damar. Lalu Arga. Namun Pak Bowo justru menunjuk seseorang yang sejak tadi diam di sudut ruangan. Wulan. Aku terkejut. Wulan? Wulan menangis. Aku tidak punya pilihan. Aku menatapnya. Jadi kamu yang memberikan data pribadiku? Iya. Kenapa? Ayahku bekerja untuk Pak Bowo. Aku merasa hancur. Tapi kamu berkali-kali membantuku. Wulan mengangguk sambil menangis. Karena setelah aku tahu semuanya, aku menyesal. Makanya aku mencoba memperingatkan Mbak. Aku terdiam. Ternyata wanita yang kuduga sebagai selingkuhan Arga justru selama ini berusaha membantuku. Dan Arga, dia memang pernah terlibat. Tetapi bukan sebagai dalang. Dia hanya terlalu takut untuk melawan keluarganya. Aku menatap suamiku. Mas. Arga menangis. Aku minta maaf. Aku menghela napas. Mas memang salah. Tapi sekarang aku tahu Mas bukan orang yang menyebabkan kematian ayah. Arga mengangguk. Aku melihat semua orang. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang boleh menyentuh dokumen ayah. Aku akan menyerahkan semua bukti kepada pihak yang berwenang. Pak Bowo menunduk. Damar menangis. Bu Ratna juga menangis. Sementara Wulan hanya berdiri diam. Aku kemudian memegang surat ayah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa beban di dadaku sedikit terangkat. Aku akhirnya tahu bahwa pernikahanku bukan sekadar jebakan. Arga memang menyimpan kebohongan. Tapi dia juga berusaha melindungiku dengan cara yang salah. Aku menatapnya. Mas, aku belum tahu apakah aku bisa langsung memaafkan. Aku mengerti. Aku juga belum tahu apakah rumah tangga kita masih bisa diperbaiki. Arga mengangguk. Aku akan menunggu. Aku menarik napas. Kalau Mas benar-benar ingin memperbaiki semuanya, jangan pernah lagi memilih diam ketika keluargamu menyakitiku. Arga menangis. Aku janji. Aku menatap rumah ayah untuk terakhir kalinya. Dulu aku mengira kebenaran akan membuatku kehilangan semuanya.
Ternyata justru kebenaran yang membuatku kembali menemukan diriku sendiri. Aku tidak perlu membalas semua orang. Aku hanya perlu berdiri dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian masih mau memberikan kesempatan kedua kepada suami yang pernah menyembunyikan kebenaran? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena terkadang, memaafkan tidak berarti melupakan luka. Dan mempertahankan keluarga tidak berarti harus kehilangan harga diri. Terima kasih sudah mengikuti kisahku sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa dalam keluarga, kejujuran jauh lebih berharga daripada harta apapun. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk kisah berikutnya dari Air Mata Menantu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.